Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jurnal umum. Jadi, setelah kita mengetahui tentang tubular analisis, kita akan memasukkannya ke dalam jurnal umum. Sebenarnya, kita tinggal masukkan saja apa yang sudah dimasukkan di tubular analisis ke dalam jurnal umum. Langsung saja, tanggal pertama yaitu 1 April 2020, nama akunnya adalah kita lihat 1 April, nama akunnya adalah cash dan share capital ordinary. Kita analisis, cash ini adalah akun aset. Jadi, dia di sini tidak ada tanda kurang, berarti dia bertambah. Aset bila bertambah ditaruhnya di debit. Seperti yang sudah kita pelajari ya. Sekarang ekuitas ini tidak ada tanda kurang, berarti dia sama aja bertambah. Jika bertambah, ekuitas bertambah di kredit. Yang kita tulis pertama di jurnal umum adalah debitnya, baru kreditnya. Jadi kita tulis akun cash. Lalu akun kreditnya apa? Share capital ordinary. Jumlahnya adalah 50. Begitupun di kreditnya. Lalu pada tanggal 4 April, akun yang terdapat di tubular analisis ini adalah akun cash dengan akun land. Sama-sama di aset, tapi cashnya minus. Jadi cashnya berkurang berarti di kredit. Jika landnya di sini tidak ada tanda kurang, berarti dia bertambah. Berarti aset bertambah di debit. Yang pertama kali ditulis adalah landnya. Lalu cash dengan jumlah 30.000. Begitupun seterusnya sampai tanggal 30. Namun di sini ada pengecualian. Jikalau di sini dalam akun ekuitas ini expense-nya ini berkurang, terus dividennya ini berkurang, namun sesuai apa yang telah kita pelajari dalam kredit dan debit, dividen ini dan expense juga drawing, jikalau mereka bertambah berarti di debit, dan jikalau mereka berkurang berarti di kredit. Di tubular analisis, kenapa mereka ditulis ada minnya? Karena mereka mengurangi modal. Jadi dalam artian expense bertambah mengurangi modal. Jadi kalau ditaruh di jurnal umum, mereka akan ditulis di debit, walaupun di sini ada pengurangan. Nah, sekarang sudah kita isi semuanya sesuai dengan apa yang ada di tubular analisis. Untuk lebih jelasnya, penjelasannya akan disampaikan setelah ini. Bagaimana cara memasukkan permasalahan ini ke dalam jurnal umum yang di sini? Jadi kita perlu siapkan kolom tanggal, akun, referensi, dan debit, dan kredit. Nah, tanggalnya sudah kita isi sedemikian rupa. Lalu yang terakhir ada total ya. Baik, yang pertama, investor menginvestasikan 50 cash dalam bisnis. Kita kan sudah belajar akun debit dan akun kredit kan. Nah, cash ini termasuk akun mana? Akun aset. Aset itu ada di debit. Nah, akun pertama kali yang harus kita tulis adalah akun debit. Jadi khusus untuk akun-akun debit dia disebutkan pertama, ditulis pertama. Oke, balik ke soal. Investor menginvestasikan 50.000 secara cash. Berarti apa yang bertambah? Cash-nya. Kalau cash bertambah, dia di akun aset kan? Cash bertambah berarti di debit. Oke. Lanjut. Apa yang bertambah lagi? Modalnya bertambah. Kalau modal itu akunnya di mana sih? Akunnya di akun kredit. Berarti kalau bertambah dia di kredit. Apa dia lebih
condong ke sini karena dia akun kredit. Jadi dalam peran akuntansi biasanya kredit itu akun-akunnya itu lebih condong ke kanan karena kredit adalah akun kanan. Lalu selanjutnya tanggal 4 membeli tanah. Kalau membeli tanah berarti tanahnya bertambah. Tanah itu termasuk aset. Aset berarti aset bertambah di debit. Lalu karena dia menggunakan cash berarti cashnya berkurang. Cash berkurang di kredit. Cash itu termasuk akun aset, yaitu akun kiri. Dia bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Oke, lanjut. Tanggal 8. Membeli iklan. Expense. Karena dia expense itu mengikuti akun aset, walaupun dia termasuk akun kanan yaitu equity, tapi dia seperti akun aset, yaitu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Karena dia bertambah bebannya, yaitu membayar advertising expense ini, berarti bebannya yang bertambah di debit. Lalu, apa yang ditaruh di kredit? Yaitu on account. Jadi, dia berutang, akun utang itu liabilitas dan dia termasuk akun kanan. Jadi, kalau bertambah di kredit. Apa namanya? Account payable. Lanjut, tanggal 11. Membayar salaries gaji 1.500. Sudah membayar. Berarti yang bertambah apa? Expense kan? Karena dia gaji. Gaji itu termasuk expense. Ditaruhnya di debit 1.500. Lalu apa yang berkurang? Cashnya. Cashnya berkurang 1.500. Tanggal 12. Meng-hire atau merekrut manajer taman. Manajer untuk taman. Dan menggajinya 4.000 per bulan. Efektifnya mulai 1 Mei. Karena ini bulan April, jadinya dia ditulisnya no entry. Karena belum ada transaksi yang terjadi. Dia mulai ada transaksi atau uang masuk atau uang keluarnya itu ketika bulan Mei. Jadi di laporan bulan April ini dia tidak ditulis atau no entry. Biasanya dilewati begitu saja ya. Cuma karena untuk belajar kita akan menulisnya no entry. Lalu tanggal 13 membayar 1.500 secara cash for a 1-year insurance policy. Perlu dicatat, untuk asuransi atau pembayaran iklan atau sewa, apabila itu untuk setahun, maka dia termasuk akun aset. Jika dia hanya sebulan, maka dia termasuk akun expense atau beban. Karena di sini setahun, maka dia termasuk akun aset. Karena akun aset berarti insurance policy-nya bertambah. Berarti prepaid insurance-nya di debit. Lalu, apa yang berkurang? Karena dia secara cash, berarti cash-nya kurang dong. Cash-nya berkurang, jadi kredit. Lanjut ke tanggal 17. Declared and paid 1.400 cash dividend. Jadi, mengumumkan dan membayar 1.400 dividen. Dividen ini adalah bagi hasil ya. Bagi hasil, misalkan nanam saham, lalu sudah waktunya bagi hasil. Nah, ini yang dibagikan. Dividen juga termasuk akun kanan, yaitu ekuitas. Tetapi dia seperti akun aset, bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi, karena ini dividennya bertambah atau dia ada pengeluaran di sini seperti akun expense, maka kita taruh dia di debit. Lalu yang berkurang apa? Karena dia secara cash, jadi yang berkurang adalah cash-nya. Lanjut ke tanggal 20. Menerima 5.700 in cash for admission fees. Jadi admission fees itu biaya masuk. Biaya masuk karena ini taman, otomatis ada biaya masuknya dong. Nah, apakah kalian sudah mendapatkan jasanya terlebih dahulu atau kalian masuk untuk mendapatkan jasa? Ya, kalian masuk untuk mendapatkan jasa. Berarti dia termasuk unearned service revenue. Kenapa? Karena yang diterima oleh perusahaan adalah uang kalian dulu,
baru mereka memberikan servis. Kenapa dia cash duluan yang di debit, baru unearned service revenue di kredit? Karena unearned service revenue itu termasuk akun kanan, yaitu akun liabilities. Kenapa disebut akun utang? Karena perusahaan berutang servis kepada customer. Jadi, mereka harus membayar utang servis tersebut kepada customer. Jadi dia termasuk akun liabilitas. Kan dia mendapatkan uang ya. Jadi bertambah. Jadi dia di kredit dan cashnya juga bertambah jadi di debit. Oke, lanjut. Tanggal 25 menjual 100 kupon buku dengan biaya $30 per buku. Di sini menjual. Kalau menjual, berarti apa yang akan kita dapatkan? Revenue. Nah, di sini apa yang bertambah? Revenue dan cash. Jadi, revenue itu bertambah di kredit. Jadi, yang kita tulis duluan adalah cash-nya bertambah. Kenapa 3.000? Karena dia 100 kupon buku seharga $30. 30 dikali 100 adalah 3.000. Akun kreditnya service revenue atau pendapatan. Lanjut kita ke tanggal 30. Menerima 8.900 in cash admission fees. Sama seperti tadi, penjelasannya karena dia biaya masuk, jadi yang diterima perusahaan adalah uangnya dahulu, baru mereka memberikan servis. Maka dari itu perusahaan berutang servis kepada customer. Oleh karena itu, karena mereka mendapatkan uang, jadi yang bertambah adalah cash. Juga pendapatan toh, tapi karena belum memberikan servisnya, maka disebut unearned service revenue. Lanjut, masih tanggal 30 dengan soal yang berbeda, membayar $900 untuk sisa saldo yang mereka hutangi di advertising expense tadi pada tanggal 8 April. Ini 8 April. Akun payable. Jadi mereka punya utang, mereka mau bayar di akhir bulan ini. Membayarnya 900. Berarti apa yang berkurang? Yaitu utangnya toh, utangnya berkurang. Akun payable di sini adalah akun kanan. Kalau dia bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Jadi yang ditulis pertama kali adalah akun payable-nya, yaitu 900. Lalu apa yang berkurang? Karena dia membayar dengan cash, jadi yang berkurang adalah cash-nya. Mari kita hitung apakah mereka balance atau seimbang atau tidak. Apakah sama atau tidak. Hitungnya sama menggunakan sum atau summary di blok dari atas sampai bawah. Tinggal di enter. Hasilnya 104.700. Sekarang kita lihat sebelahnya apakah sama atau beda. Sama ya, berarti dia sudah balance. Catatan, jikalau sama atau balance, berarti ada kemungkinan benar. Tetapi jika sudah tidak balance, berarti itu sudah salah. Kenapa ada kemungkinan benar? Karena bisa jadi penempatan akunnya yang berbeda, atau penempatan akunnya salah. Jadi kalau sudah balance, ada kemungkinan benar, karena nominalnya benar. Tetapi belum tentu benar di penempatan akunnya, seperti itu. Baik, sekian untuk penjelasan jurnal umum. Jadi setelah jurnal umum ini, siklus selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Ya, kita sudah belajar tentang jurnal umum. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!